teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita di sini akan menghitung persamaan dasar akuntansi, oke? Sebelumnya, ini adalah aktiva. Aktiva merupakan aset kekayaan atau sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan pasiva merupakan suatu sumber dana baik utang maupun modal yang digunakan oleh aktiva tersebut. Oke, di sini kita akan menghitung total keuangan berupa tabel suatu perusahaan dari Pak Rani, yang dimana tanggal 1 Oktober 2015 Pak Rani menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha awal sebesar 30 juta. Jadi, seperti yang dibilang tadi, aktiva adalah suatu kekayaan yang dimana berupa kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Sedangkan pasiva adalah utang usaha ataupun modal dari Pak Rani. Oke. Tanggal 1 Oktober, Pak Rani menyetorkan uang tunai sebesar 30 juta sebagai modal awal. Otomatis kas akan bertambah. Kas bertambah 30 juta. Oke. Dan modal Pak Rani juga bertambah 30 juta. Jadi, keterangannya adalah setoran modal awal. Oke. Modal awal. Selanjutnya, pada tanggal 2 terjadi transaksi dibelinya perlengkapan kantor secara tunai sebesar 2.500.000. Oke, 2.500.000 adalah Pak Rani ini membeli atau perusahaan ini membeli perlengkapan. Otomatis perlengkapan akan bertambah 2.500.000. Oke, harta akan bertambah 2.500.000. Dan karena menggunakan tunai atau secara tunai, otomatis kas juga akan berkurang 2.500.000. Secara tunai, kas akan berkurang dan perlengkapan akan bertambah. Selanjutnya, kita akan menghitung secara langsung aja ya. Kita hitung langsung. Oke. 30 juta ditambah 30 juta, maaf ya, dikurang 2.500.000. Jadi, hasilnya adalah 27.500.000. Oke, kita akan langsung menghitung ya. Biasanya di tabel keuangan bisa langsung dihitung, atau nanti di akhirnya aktiva dan pasiva ini akan hasilnya sama ya. Jadi, 2.500.000 karena piutang usaha tidak ada, kita lanjut. Ini turunin 2.500.000. Setelah itu, dan utang usaha karena tidak ada, kita langsung pokoknya turunin ya. Modal Pak Rani juga turunkan 30 juta. Oke. Ini tadi adalah dibelinya perlengkapan kantor secara tunai. Jadi ini adalah beban perlengkapan. Oke, keterangannya beban perlengkapan. 4 Oktober terjadinya transaksi lagi di mana diberikan jasa kepada pelanggan secara kredit sebesar 6 juta. Secara kredit tidak tunai, jadi masuk ke piutang usaha sebesar 6 juta. Piutang usaha bertambah 6 juta. Dan modal
Pak Rani juga bertambah 6 juta. Oke. Selanjutnya ini adalah pendapatan jasa. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Kenapa tidak masuk ke kas juga? Karena ini baru dibayar secara kredit, jadi masih piutang usaha, tetapi sudah masuk ke modal Pak Rani karena masuk ke kredit, tapi belum masuk secara tunai. Uang tidak masuk secara langsung di perusahaan dengan menggunakan tunai, jadi tidak masuk ke dalam kas. Oke. Jadi pendapatan jasa. Kita turunkan 27, turun lagi ya teman-teman, turun lagi, turun, yang tidak ada. Oke, 30 juta ditambah 6 juta sama dengan ya 36 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 5 Oktober terjadi transaksi lagi di mana diterima pelunasan dari pelanggan sebesar 4 juta atas piutang jasa. Diterima pelunasan berarti secara tunai ya, diterima pelunasan dari pelanggan sebesar 4 juta. Jadi otomatis karena itu secara langsung kas akan bertambah berapa? 4 juta. Kas akan bertambah 4 juta dan piutang usaha akan berkurang 4 juta. Oke. Kenapa tidak masuk ke modal? Karena sudah dari awal sudah masuk ya. Nih. Dari transaksi 4 Oktober ini sudah modalnya sudah masuk di Pak Roni. Oke, jadi kasnya bertambah, piutang usaha berkurang. Jadi kita turunin langsung ya. 2.500.000 ditambah 4 juta sama dengan 31.500.000. Terus 6 juta dikurang 4 juta sama dengan 2 juta. Oke. Diturunkan. Utang usaha karena tidak ada utang karena tidak ada utang usaha jadi kita mati. Sekarang turunkan 36 jutanya. Oke. Oke, lanjut teman-teman. Tanggal 6 Oktober 2015, Pak Rani membayar beban listrik dan air sebesar 500.000 secara tunai. Otomatis kita akan membayar suatu beban listrik dan air yang berkurang adalah kas akan berkurang 500.000 dan modal Pak Rani juga ikut berkurang 500.000. Oke. Jadi keterangannya adalah beban listrik dan air ya. Oke. Jadi kita akan turunkan 31 juta dikurang 31.500.000 dikurang 500 sama dengan 31 juta. Terus ini turunkan 2 juta
juta. Terus 30 juta dikurang 36 juta dikurang 500. Jadi totalnya 35.500.000. Oke. Selanjutnya tanggal 8 Oktober 2015, Bapak Rani mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Oke. Di sini seorang Pak Rani, pemilik perusahaan ini, mengambil uang tunai secara tunai ya untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Jadi kas akan berkurang 1 juta. Aduh, maaf ya. Oke, dan modal Pak Rani akan berkurang juga 1 juta. Di sini keterangannya adalah brief atau pengambilan uang secara pribadi adalah brief. Keterangannya adalah private. Oke. Jadi turunkan 31 juta dikurang 1 juta sama dengan 30 juta. 30 juta. Terus turunkan 2 juta. Turun 2.500.000. 35.500.000 dikurang 1 juta sama dengan 34.500.000. Oke. Karena terjadinya satu transaksi lagi di mana transaksinya itu tanggal 10 diterima atas pemberian jasa secara tunai sebesar 3.500.000. Tunggu ya, kita buat satu garis lagi untuk transaksi tanggal 10 Oktober. Oke, yang terakhir adalah tanggal 10 Oktober, di mana diterima atas pemberian jasa secara tunai. Perusahaan Pak Rani menerima pemberian jasa secara tunai, otomatis masuk 35 juta ke kas. Oke. Kas bertambah 35 juta. 3.500.000. 3.500.000. Dan modal Pak Rani juga ikut bersama 3.500.000. Pendapatan jasa. Oke. Jadi kita turunkan 30 juta ditambah 3.500.000 sama dengan 33.500.000. 33.500.000 diturunkan 2 juta, turunkan perlengkapan 2.500.000. Set. Karena usaha tidak ada jadi tidak usah ya. Modal Pak Rani 34.500.000 ditambah 3.500.000, hasilnya ada 38.500.000. 38.500 ya guys. 38.500.000. Jadi segini saja ya persamaan dasar akuntansi dari perusahaan Pak Rani pada tanggal 1 Oktober sampai 10 Oktober 2015. Nanti akan ada hasil dari
ini ya, hasil dari persamaan dasar akuntansi terakhirnya ini total dari tabel keuangan. Oke, totalnya ini ya guys, teman-teman. Sampai sini saja ya teman-teman. Oke, nanti akan hasil aktiva dan pasiva pasti sama. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup.